Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin mereview salah satu buku terkait NDP ya. Bagi para peminat ataupun pengkaji NDP, selayaknya sudah memiliki buku ini lah ya, salah satu sebagai referensi teman-teman untuk pemateri NDP. Nah, buku ini terbitan tahun 2023 ya, baru ditafsir oleh Kakanda Fadlun Sangaji yang berjudul NDP Tafsir Filosofis. Nah, NDP terbaru yang ditafsir oleh Fadlun Sangaji ini memang pendekatannya cenderung pada filsafat ya, namanya juga tafsir filosofis, artinya memang tafsir rasionalitas akal ataupun tafsir filsafat lah ya. Nah, yang menariknya buku ini apa ya, kalau para pengkaji NDP ataupun teman-teman HMI yang tidak atau kurang mempelajari filsafat ya, mungkin menjadi satu kesulitan lah ya, karena metodologinya yang digunakan metodologi filsafat ya. Ya, sebagaimana di bukunya Tafsir Azhari Ahmad Tarigan di NDP-nya itu sendiri, pas wawancara Cak Nur ya, Cak Nur ditanya apakah kader-kader HMI perlu belajar filsafat. Nah, bagi Cak Nur, kader HMI memang harus wajib mempelajari filsafat ya. Karena apa? Supaya teman-teman mempelajari filsafat itu ingin mengeluarkan apa ya, ingin keluar dari satu doktrin ya, doktrin kepercayaan ataupun keagamaan yang sejenisnya lah ya. Nah, supaya apa, kata Cak Nur, supaya Islam yang dari rumahan itu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itu salah satu urgensinya teman-teman mempelajari filsafat ya. Ya, sebagaimana di ruang-ruang HMI lah ya, di ruang-ruang HMI terutama berbagai perspektif dalam pendekatan memahami NDP. Nah, bisa juga teman-teman ataupun yang disebutkan Cak Nur bisa melalui intuisi ya, terutama ranah-ranah tasawuf atau spiritualitas. Kemudian ada perspektif rasional akal ataupun filsafat ini sendiri ya, tergantung teman-teman yang menafsirkan. Nah, di buku ini yang menariknya memang salah satunya pendekatannya filsafat, artinya memang pembahasan NDP tafsir filosofis ini pasti memiliki struktur berpikir filsafat atau cara-cara berpikir filsafat. Bagaimana ada epistemologi, yang kedua ada ontologi dan aksiologinya. Nah, kalau teman-teman tidak mempelajari filsafat, itu menjadi satu kesulitan untuk memahami NDP ini sendiri. Ya, sebagaimana pola-pola metode perkaderan ya. Pola-pola metode perkaderan kalau di cabang Malang kan dia memiliki walaupun tidak menjadi materi wajib di cabang Malang ya. Ada hanya materi tambahan sebagai pedoman perkaderan lah ya. Filsafat itu ya sunnah ya. Di cabang Malang filsafat itu sunnah. Mau ditambahkan menjadi satu materi di LK1 ataupun tidak, itu tidak menjadi persoalan. Nah, kalau kita melihat di teman-teman Makassar, dia kan ada pembahasannya tentang filsafat juga ya, yaitu KBI, kerangka berpikir ilmiah. Artinya apa? Kader HMI, filsafat dan NDP itu saling ketersinambungan. Makanya kenapa teman-teman HMI ataupun kader-kader HMI perlu mempelajari filsafat. Nah, kita tidak peduli ya, harusnya ya teman-teman HMI kan ya, selain himpunan mahasiswa Islam ataupun himpunan merawat intelektual ya, jadi jangan antipati dengan mempelajari filsafat. Kalau di Indonesia kan memang filsafat itu biasanya dicap sebagai ilmu yang bisa mengateiskan seseorang ya. Orang bisa tidak beragama, tidak
tidak meyakini Tuhan lagi ketika belajar filsafat. Nah, itu tergantung kita belajar filsafatnya yang seperti gimana ya. Nah, oke, kita langsung saja ya melihat satu refleksi buku Kanda Batul Sangaji. Ya, buku ini saya beli dengan harga di bawah 100.000 lah. Ya. Di atas 50. Dia sebagaimana tafsir-tafsir yang lainnya ya. Dia memiliki kekhasan sendiri, terutama dalam bidang filsafatnya ya. Nah, tafsir-tafsir Kanda Batul ini memang dia melihat bagaimana di bab pertama juga ya. Bab pertama, kalau di kata pengantarnya ini kan dari Said Muniruddin ya, penulis Bintang Arasi ya. Teman-teman pernah lah membaca buku Bintang Arasi ya, tafsir Mission HMI. Nah, sebagaimana kata Kakanda Said Muniruddin, bab pertama ini dia menjelaskan bagaimana ya hakikat penciptaan, dan selanjutnya kita mengenal Tuhan ya. Tuhan itu dalam perspektif NDP 1 ada atau tidak ya, sebagaimana pembongkaran di LK1 lah ya. Kita sering dibongkar oleh teologis ya, ataupun metode dekonstruksi ya. Kemudian bab 2 ini, bab 2 dia menjelaskan pengertian dasar tentang kemanusiaan, yaitu setelah kita mengenal Tuhan ya, setelah mengenal ranah teologis dan juga mengenal diri ya, selanjutnya kita diajak bagaimana relasi antara kita dengan Tuhan, ataupun sering ditafsirkan penciptaan manusia ya. Kemudian bagaimana relasi diri kita dengan Tuhan itu sendiri. Kemudian ada bab 3 itu ikhtiar dan takdir ya. Ikhtiar dan takdir, sini dia berusaha menjelaskan bagaimana ya peran Tuhan kemudian terhadap tindakan manusia ya. Apakah Tuhan terlibat dalam tindakan kita ataukah tidak? Ataukah Tuhan ini terlepas dari perbuatan kita, ataukah dia memang ikut campur dalam perbuatan kita? Ya, ini terkait antara ikhtiar dan takdir. Ini bisa jadi perdebatan ranah wilayahnya ontologi terkait keimanan dan eksistensi ya. Kemudian ada bab 4 ya. Bab 4 ini dia menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa dan perikmanusiaan. Setelah ada kucing ya, mungkin mau ikut kajian NDP dia. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dan perikmanusiaan. Ini intermezzo. Nah, di bab 4 ini ya. Bab 4 ini terkait ketuhanan yang Maha Esa dan perikmanusiaan ya. Setelah kita mengenal Tuhan dan diri sendiri, antara relasi keduanya itu apakah kita mampu ya menerapkan di segala kehidupan kita itu ada cara ataupun memiliki spiritualitas ilahi ya, ataukah ada Tuhan di watak-watak realitas dalam tindakan kita ya, atau disebut dengan apa ya, jihad ya. Jihad itu apakah kita memiliki nilai spiritualitas ataukah tidak, perjuangan kita itu sendiri ya. Kemudian di bab 5 ya, bab 5 ini terkait tentang individu dan masyarakat ya. Individu ini kan artinya diri sendiri ya. Kemudian masyarakat tuh biasanya disebut dengan apa? Satu ataupun kumpulan-kumpulan dari berbagai individu ya. Nah, bagaimana individu dan masyarakat ini dia memiliki satu relasi kehidupannya masing-masing ya. Apakah kita ini memiliki aspek sosial ataukah kita cenderung pada keegoisan diri sendiri. Kemudian di bab 7 ini dikatakan kemanusiaan dan di bab 6 ya. Bab 6 ini ada keadilan sosial dan keadilan ekonomi ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Terkait apakah di ranah sosial ya, jawaban-jawaban rasional kita mampu menciptakan satu ruang
keadilan, apalagi dalam kehidupan sosial kita. Kemudian kita diberikan apa? Satu, bagaimana keadilan sosial, kemudian keadilan ekonomi. Nah, berbagai perdebatan di perspektif ini, bagaimana sistem yang menawarkan satu keadilan sosial dan keadilan ekonomi ini? Apakah sistem kapitalis gitu kan? Apakah sistem komunis, ataukah kalau kita di Indonesia, apakah Pancasila itu mampu memberikan satu ruang-ruang keadilan? Nah, apakah perspektif sosialisme mampu juga memberikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi, ataukah di Islam mampu menjawab persoalan-persoalan itu ya? Kemudian di bab 7 itu ada kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Nah, di buku ini dijelaskan apa? Ini sebenarnya kata Said Muniruddin ya, Kanda Said, lebih ke filsafat pengetahuan terkait ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dia sebutkan apa? Islam itu adalah agama pengetahuan ya, atau sebagaimana teman-teman baca bukunya apa? Profesor Kunto Wijoyo ya, Islam sebagai ilmu. Nah, dijelaskan bagaimana dari bab 1 dimulai dari kepercayaan ya, kepercayaan kita terkait adanya wujud, ontologi atau Tuhan itu sendiri. Kemudian cara peroleh ilmu atau metodologinya, pembuktian wujud itu melalui epistemologi. Nah, di epistemologi ini atau filsafat ilmu, dia kan ada dua ya, ada husuli dan huduri ya. Bisa teman-teman searching nanti apa husuli dan huduri. Kemudian sampai pada titik terakhir baru kita sampai tentang keberadaan ataupun tentang pengetahuan akan wujud, aksiologi ini sendiri ya. Nah, di sini dilontarkan satu pertanyaan dari Kanda Muhammad Nurudin ya, dalam pengantarnya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa apa yang kita yakini secara teoritis, iman, dan yang kita lakukan secara praktis, amaliyah, adalah benar ya? Ada pendekatan, katanya disebut dengan pendekatan tekstual atau rasional ya, yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada pendekatan empiris ya, empirikal pembuktiannya. Kemudian ada pendekatan apa? Iluminasi ya, iluminasi atau irfan disebut ya, tasawuf ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan mulai dari bab 1 sampai bab terakhir ini sendiri ya, bab 6, karena bab 7 dia sebagai satu metodologi ya digunakannya. Nah, kata Kanda Said Muniruddin, nah, sang penulis ya, Kanda Fadil Nusa Ngaji, mencoba merekonstruksi cara menjawab bab demi bab ya, dokumen ideologi kader HMI ini ya, agar diperoleh pandangan dan makna-makna Islam yang lebih progresif ya. Tapi memang sangat berbeda sih kalau teman-teman membaca satu ataupun tafsir terbaru ini, memang sangat berbeda tafsirnya. Jadi kata Kanda Said Muniruddin, bagaimana ya tujuan akhir dari pembahasan ini ya, pembahasan di buku ini, mungkin ini sangat rekomendasi bagi kader-kader HMI ya, untuk mempelajari tafsir terbaru dalam pendekatan filsafat ini sendiri. Nah, mungkin sekian dulu ya review saya untuk mereview buku ini yang secara singkat ya. Kita belum masuk dalam bab per babnya. Mungkin hanya mereview saja ya. Ya, ketebalan buku ini sih totalnya itu 421 ya. 421. Nah, di belakangnya seperti biasa ada biografi penulis ya. Referensinya juga lumayan banyak sih disertakan penulis ini, Kanda Fadil Nusa Ngaji ini. Tapi ya untuk tafsir NDP yang setebal ini ya masih worth it ya dibaca oleh teman-teman ataupun kader-kader HMI ya. Kader HMI jangan malas membaca lah ya. Mungkin sekian dari saya Ali Rumi. Wassalamualaikum